Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua ya guys ya. Jadi video ini gua lanjut waktu hari Senin gua ke Samsat, dan ternyata resiko ngambil motor bekas ya guys ya, susah untuk diproses perpanjangan plat nomor. Kemarin gua ke Samsat itu kepotong sama di parkiran ya guys ya. Dan untuk kelanjutannya sih waktu hari Senin itu gua, karena pertama kali sih gua ke Samsat, biasanya suka nyuruh adek, dan waktu di Samsat gua itu nelpon sama saudara gua ya guys ya yang ada di Cimahi, minta anter lah ya ke Samsat, gimana cara-caranya. Dan kebetulan rumahnya deket juga, jadi gua jemput dulu saudara gua, dan nyampe Samsat banyak kendala ya guys ya. Nggak banyak kendala, katanya sih nggak bisa diproses, harus lewat, diprosesnya harus lewat leasing ya guys ya. Dan ini sih resiko kalau ngambil motor bekas di showroom ya guys ya. Dan kemarin sih gua langsung ke leasing, bicara gimana solusinya gitu ya ke pihak leasing, dan gua ngobrol bla 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 sama pihak leasingnya, dan harusnya sih bisa ya guys ya diproses sendirian gitu ya perpanjang pajak, walaupun nggak ada KTP pihak pertama ya guys ya. Setidaknya paling bisa nembak lah gitu ya. Karena nggak bisa, lalu solusi dari pihak leasing ada biro jasa. Tadinya gua mau jalur biro jasa itu, dan ternyata cukup mahal ya guys ya, di atas 1,5. jadi gua, karena gua kurang ya guys ya uangnya, jadi ditunda dulu lah prosesnya. Dan sekarang sih gua bingung ya guys ya solusinya gimana. Dan mungkin ya gua juga pengen jalan-jalan juga ya guys ya, terkendala sama plat nomor yang habisnya sih bulan sekarang ya guys ya, tanggal 30, tinggal beberapa hari lagi lah ini habis plat nomor. Jadi sekarang sih gua ya ini sih sebenarnya nggak ditiru ya guys ya, jangan ditiru. Dan ini juga untuk sementara aja ya guys ya, dan mungkin nanti selesai lebaran mungkin ya gua nyoba perpanjang lagi plat nomornya. Nanti kita ke Samsat setelah lebaran ya guys ya, karena ada yang bilang sih tanggal 27 itu Samsat udah mulai tutup gitu. Jadi mungkin setelah lebaran gua ke sana lagi. Dan gua punya solusi, tapi solusinya untuk sementara aja ya guys ya, jangan ditiru ya guys. Oke lah, kita langsung berangkat aja ke tempat solusinya. Jadi untuk untuk proses pemutihan gitu, yang bayar pajak, enggak semua diproses secara lancar ya guys ya, ada aja kendalanya. Dan buktinya gua ya guys ya susah untuk diproses, entah maksudnya apa, bisa nggak bisa diproses gini. Punten. Jadi kalau marah ya guys ya, orang mau bayar pajak malah susah diprosesnya gitu guys. Mau bayar pajak prosesnya dipersulit, dan gua harus sabar dulu ya guys ya, karena bulan puasa juga. Jadi ya mohon maaf ya Pak ya, bila ada
Pak polisi yang nonton gitu. Dan gua nggak bermaksud mau ngebodohin ya guys ya, karena gua juga nggak mau ya guys ya punya motor bodong. Ini sih untuk sementara waktu aja ya guys ya, sementara waktu aja. Gua ada solusi, cuman nggak ditiru ya guys, jangan ditiru lah intinya, karena nggak baik. Pajak ya harus bayar pajak gitu. Cuman ya karena terkendala proses dipersulit oleh Samsat, jadi ya gua terpaksa ya guys, terpaksa solusinya pakai jalur ini aja ya guys. Apa solusinya nanti aja lihat ya guys ya. Dan gua heran anjir, orang mau bayar pajak kok dipersulit. Katanya dipermudah ya, kata Pak Dedi, tapi ini kok dipersulit. Sekali pakai biro jasa meledak gede ya guys ya, di atas 1,5 anjir. Jadi sekarang gua mau OTW ya guys ya ke tempat solusinya. Kita OTW ke tempat solusinya guys. Ya setidaknya lah bisa buat apa ya, buat diajak jalan-jalan dulu motor ya guys ya. Dan waktunya juga kalau ke Samsat lagi udah mepet lah, lebih baik telat aja lah sekalian. Ribet ya guys ya. Ini sih pembelajaran juga ya guys ya, kalau mau kredit motor bekas gitu ya. Mungkin ada yang dipermudah, ada juga yang dipersulit ya guys ya. Jadi intinya kalau mau ngambil atau kredit motor bekas ya dipikir-pikir dulu lagi aja ya guys ya. Biar nggak kayak gua gitu. Ini sih buat pembelajaran aja ya guys ya, buat kalian. Resikonya ngambil motor bekas, kredit pula. Solusinya ada di depannya guys ya, bentar lagi. Nah sebentar lagi ya guys ya solusinya, semoga aja buka ya guys. Kita lihat nanti. Lihat ini dia guys, ini dia solusinya. Nah itu dia guys solusinya, tapi jangan ditiru ya guys ya, ini cuma sementara. Jadi gua rubah tahunnya aja ya guys ya, gua rubah tahunnya aja kayak ya kalau kemana-mana aman ya guys.
Gua sih lakuin ini ya guys ya, bukan karena sengaja mau diapa-apain gitu, cuman resah aja ya guys ya, kenapa orang mau bayar pajak kok dipersulit gitu guys. Ya udah gua kasih solusi ya, itu aja ya guys, untuk sementara waktu lah ya, beberapa bulan, dan kita langsung pulang ke rumah.